Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga delta suatu reaksi? Oke, yang pertama kita menentukan harga delta suatu reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess, masih kan pada pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa perubahan entalpi itu merupakan fungsinya lewat E dulu kemudian jadi D ditambah delta 1 ditambah delta H2 Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga delta suatu reaksi? Oke, yang pertama kita menentukan harga delta suatu reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess, masih kan pada pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa perubahan entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Jadi kalau fungsi keadaan, besarnya harga delta H suatu reaksi itu tidak bergantung dari jalannya suatu reaksi, ya, atau tidak bergantung dari mekanisme reaksi. Di mana harga delta H suatu reaksi karena fungsi keadaan dia hanya bergantung dari keadaan aja gitu ya. Maksudnya dia hanya bergantung dari keadaan akhir dan awalnya saja. Nah, jadi karena fungsi keadaan nilainya hanya bergantung dari akhir sama awal aja, nggak peduli mekanismenya kayak gimana pun gitu ya. Contohnya gini, kalau ada suatu reaksi A berubah menjadi D gitu ya. Anggap delta H-nya itu adalah delta H bintang gitu ya, atau delta H aksen. Tapi ternyata A ke D bisa macam-macam tahapnya. Bisa nanti A diubah dulu menjadi B, dari B diubah menjadi C, baru dari C berubah menjadi D. Katakanlah masing-masing punya delta H ya, dimana A ke B delta H-nya delta H1, B ke C delta H2, dari C ke D delta H-nya lah delta H3. Nah, tadi keadaan awalnya A, akhirnya D, gitu ya. Maka harga delta H aksen itu akan sama dengan penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3, gitu ya. Kenapa? Karena tadi berdasarkan hukum Hess, mau gimana pun jalannya, nilai delta H-nya nggak peduli dengan jalannya itu. Pokoknya yang pasti delta H aksen atau delta H bintang itu sama dengan hasil penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3, gitu ya. Jadi mau gimana pun jalannya, tetap aja harga delta H dari A ke D ya sama dengan delta H bintang. Nah, delta H bintang itu kalau melalui tahap-tahapnya akan sama dengan penjumlahan dari delta H ketiga reaksi tadi, gitu ya. Nah, ini bisa kita buktikan kalau seandainya tiga tahap itu kita jumlahkan ya. Jadi A ke B kan delta H-nya delta H1 gitu ya. Lalu B ke C delta H-nya delta H2. Lalu terakhir C ke D delta H-nya delta H3. Kalau tiga reaksi ini jumlah, maka akan ada yang saling menghilangkan, B, C hilang-hilang gitu ya. Sehingga reaksinya seolah hanya A berubah langsung menjadi D. Jadi ini seperti reaksi A berubah jadi D, di mana harga delta H reaksi A ke D adalah penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, ini kan akan sama dengan harga delta H bintang. Maksudnya delta H untuk reaksi dari A ke D. Jadi, terlihat bahwa nggak peduli mau jalannya gimana pun, tetap aja reaksi dari A ke D sama dengan delta H bintang. Di mana delta H bintang itu sama dengan penjumlahan dari ketiga delta H reaksi-reaksi tahapnya gitu ya. Kemudian, kalau misalnya ada jalan lain dari A ke D. Jadi misalkan dari A diubah dulu menjadi E. Baru dari E berubah menjadi D. Nah, dari A ke E itu misalkan delta H4, sedangkan dari E ke D delta H-nya lah delta H5. Nah, tetap aja kan target reaksinya dari A ke D. Nggak peduli kalau jalannya lewat E dulu kemudian jadi D atau lewat B kemudian diubah jadi C kemudian diubah jadi D, tetap aja harga delta H itu sama dengan harga delta H aksen. Tapi kalau misalkan melalui E lalu diubah jadi D, delta H aksen persamaan itu sama dengan delta H4 ditambah dengan delta H5, gitu ya. Sehingga kalau kita ambil hubungannya, nilai ini kan harus sama dengan nilai ini gitu ya. Berarti artinya nilai delta H4 ditambah dengan delta H5 harus sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Ya, jadi berdasarkan hukum Hess, mau gimana pun jalannya, nggak peduli
nilainya tetap harus sama. Jadi misalkan mau jalan sini atau mau jalan ke sini, ya nilai delta H-nya harus sama dengan delta H bintang ini, dimana penjumlahan dari delta H4 ditambah delta 5 harus sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Nah, itulah prinsip dari hukum Hess. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada 3 reaksi, di mana reaksi yang pertama, gitu ya,